Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Kagem Sedoyo. Pada malam Jumat ini, kita akan masuk ke segmen horor malam Jumat. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Kali ini kita akan menceritakan kisah seorang lelaki paruh baya yang difitnah mencuri dan dianiaya hingga meninggal. Namun setelah meninggal, arwahnya gentayangan untuk membalaskan dendam. Seperti apa ceritanya? Tonton sampai habis. Di sebuah desa terpencil bernama Desa Sumberjati, hiduplah seorang lelaki paruh baya bernama Pak Rudi. Usianya hampir setengah abad, rambutnya sudah mulai memutih di pelipis, dan kulitnya legam terbakar matahari. Yang dikenal sebagai pekerja serabutan yang jujur dan rajin, meski hidupnya sederhana dan serba kekurangan. Setiap pagi Pak Rudi biasa berangkat ke sawah, atau kalau ada panggilan kerja, ia akan membantu siapapun yang membutuhkan tenaganya. Penduduk desa mengenalnya sebagai orang yang baik hati, tidak pernah berbuat jahat, dan selalu menunduk hormat kepada siapa saja. Namun nasib baik tidak selalu berpihak padanya. Suatu hari ia mendapat tawaran kerja dari seorang juragan kaya di desa sebelah, bernama Pak Sastro. Rumah Pak Sastro megah dan besar, berdiri di pinggir desa dengan pagar tinggi dan kebun luas di belakangnya. Banyak warga yang iri pada kekayaan keluarga itu, tetapi juga takut, sebab konon rumah itu menyimpan penunggu lama yang sering menampakkan diri di malam hari. Meskipun begitu, Pak Rudi tak pernah mempercayai kabar angin semacam itu. Baginya, yang penting adalah mendapatkan upah halal. Hari pertama bekerja, Pak Rudi diberi tugas membersihkan halaman belakang dan gudang tua yang penuh dengan debu serta sarang laba-laba. Ia bekerja dengan penuh semangat dari pagi hingga sore tanpa mengeluh sedikit pun. Bu Sastro, istri juragan itu, tampak puas melihat hasil kerjanya. "Kamu pekerja yang rajin, Pak Rudi," katanya sambil tersenyum tipis. "Kalau begini terus mungkin kamu bisa kerja tetap di sini." Mendengar itu, hati Pak Rudi berbunga-bunga. Ia berharap pekerjaan ini bisa menjadi rezeki tetap untuknya dan istrinya di rumah. Hari demi hari berlalu, Pak Rudi semakin dipercaya. Ia diberi kunci gudang dan kamar belakang, tempat menyimpan barang-barang antik peninggalan keluarga Sastro. Di situ tersimpan berbagai benda tua, patung, lukisan Gucci, dan perhiasan lama. Kadang saat ia sedang menyapu gudang, ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari balik bayangan. Tapi ketika ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Hanya bau apek dan dingin yang aneh terasa di kulitnya. Namun ia tak pernah memperdulikannya. Cuma perasaanku saja, gumamnya. Sampai pada suatu sore musibah itu datang. Saat Bu Sastro hendak mengambil kalung emas yang disimpannya di kotak kecil di kamar utama, kalung itu tidak ditemukan. Ia panik dan menuduh pembantu barunya, yakni Pak Rudi. Hanya dia yang pegang kunci gudang belakang. Hanya dia yang sering keluar masuk rumah seenaknya, teriak Bu Sastro kepada suaminya. Pak Sastro yang temperamental langsung naik pitam. Tanpa memberi kesempatan Pak Rudi membela diri, ia memanggil warga sekitar dan menuduhnya sebagai pencuri. "Dasar orang miskin, berani mencuri di rumah orang!" Suara Pak Sastro menggema di halaman rumah. Warga berdatangan, beberapa membawa pentungan dan bambu. Pak Rudi yang bingung hanya bisa menangis dan berusaha menjelaskan, "Demi Gusti, saya tidak mencuri apapun, Pak. Saya tidak tahu apa-apa."
Tapi tak ada yang mau mendengar. Tuduhan itu sudah dianggap benar. Malam itu menjadi malam paling kelam dalam hidup Pak Rudi. Ia dipukul, ditendang dan diseret oleh massa yang marah. Di tengah hujan deras, tubuhnya digebuki hingga tak lagi berdaya. Matanya terbuka lebar menatap langit malam yang gelap, seolah memohon agar Tuhan menegakkan keadilan. Tapi hidupnya berhenti di situ, di depan rumah majikannya sendiri. Dengan darah mengalir di tanah becek, warga menyingkir perlahan setelah puas melampiaskan amarah. Jenazah Pak Rudi dibawa ke rumahnya dengan kain lusuh menutupi tubuhnya yang penuh luka. Istrinya menjerit histeris tapi tak ada yang berani menenangkan. Hanya suara angin malam yang berdesir pelan di antara pohon bambu belakang rumah. 3 hari kemudian, pemakaman dilakukan di makam umum desa Sumberjati. Malam itu, saat penguburan selesai, angin bertiup sangat kencang, membawa aroma anyir dan lembab yang menusuk hidung. Para penggali kubur merasa merinding karena mendengar seperti ada suara lirih dari dalam tanah. Salah satu dari mereka bahkan bersumpah melihat kain putih bergoyang pelan di atas gundukan tanah baru. Tapi mereka menepis rasa takut itu, menganggapnya halusinasi akibat kelelahan. Namun sejak malam itu desa Sumberjati tak pernah tenang lagi. Sejak malam pemakaman itu, suasana di desa Sumberjati berubah drastis. Angin yang biasanya bertiup lembut kini sering berdesir. Dingin membawa aroma busuk tak jelas arah asalnya. Anjing-anjing kampung menggonggong tanpa sebab setiap malam, dan ayam jago berkokok sebelum waktunya. Warga mulai resah, namun tak seorang pun berani membicarakan secara terbuka tentang satu hal yang diam-diam mereka semua curigai. Arwah Pak Rudi belum tenang. Rumah tua milik Pak Rudi di pinggir sawah kini tampak sepi. Istrinya Bu Lastrin hidup dalam ketakutan. Hampir setiap malam ia mendengar suara langkah pelan di beranda. Kadang disertai ketukan 3 kali di pintu belakang. Suara itu selalu datang tepat setelah tengah malam. Saat ia memberanikan diri mengintip lewat celah jendela, tak ada siapapun di luar sana. Hanya kabut tebal menggantung di atas tanah basah. Namun anehnya setiap kali pagi tiba, terdapat jejak kaki berlumpur. Mengarah ke pintu rumahnya, jejak kaki yang tertutup kain kafan, panjang dan menyeret. Warga sekitar pun mulai mengalami kejadian serupa. Di dekat makam Pak Rudi, orang-orang sering melihat kain putih berkibar pelan di antara batu nisan. Meski tak ada angin bertiup, anak-anak kecil menangis histeris ketika melewati area pemakaman menjelang senja. Konon mereka melihat orang terbungkus kain putih berdiri diam menghadap jalan. Cerita itu menyebar cepat seperti api di ladang kering. Beberapa orang mulai yakin bahwa roh Pak Rudi bangkit karena dendamnya belum terbalas. Sementara itu, keluarga Pak Sastro hidup dengan ketegangan yang makin hari makin berat. Sejak malam ketiga setelah pemakaman, Bu Sastro mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Pak Rudi berdiri di depan rumah. Seluruh tubuhnya dibungkus kain kafan basah, dengan wajah pucat penuh luka lebam. Suara serak parau itu berbisik, "Kalian fitnah aku. Kalian bunuh aku tanpa dosa." Bu Sastro terbangun dengan keringat dingin. Namun setiap kali ia mencoba tidur lagi, suara itu terdengar semakin jelas di telinganya, seperti dipanggil dari balik dinding. Pak Sastro sendiri mencoba menepis rasa takut dengan doa dan menyalakan dupa di setiap sudut rumah. Tetapi malam-malam berikutnya malah membuatnya semakin gelisah. Lampu rumah sering padam tiba-tiba, dan dari kamar belakang terdengar bunyi benda jatuh. Ketika ia memeriksa, tak ada apapun yang berubah, kecuali bau busuk seperti daging
membusuk yang muncul sesaat dan hilang lagi. Beberapa pekerja rumahnya pun ketakutan dan memutuskan berhenti, mengatakan bahwa ada sesuatu di gudang belakang yang terus menatap mereka dari kegelapan. Warga mulai berbisik-bisik, mengatakan bahwa arwah Pak Rudi gentayangan menuntut balas. Mereka percaya arwah orang yang mati tidak wajar akan menjadi roh. Penasaran, terjebak antara dunia hidup dan mati, sampai dendamnya tuntas. Apalagi cara kematian Pak Rudi dianggap zalim, dipukul massa tanpa bukti, tanpa pengadilan, tanpa kesempatan terakhir untuk membela diri. Suatu malam Jumat, saat langit pekat tanpa bulan, Pak Sastro yang duduk di teras rumah sendirian mendengar suara langkah kaki di jalan depan rumah. Langkah itu pelan tapi berat, seperti kaki seseorang yang menyeret sesuatu. Ia berpikir mungkin hanya lewat orang yang pulang dari ronda malam. Tapi ketika langkah itu berhenti tepat di depan pagar rumahnya, ia merasa bulu kuduknya berdiri. Ia menatap keluar lewat celah pagar, dan seketika dadanya serasa berhenti berdetak. Tepat di bawah cahaya redup lampu jalan, tampak sesosok pocong berdiri tegak. Tubuhnya kaku terbungkus kain kafan yang kotor berlumpur. Dari celah kain di wajahnya, terlihat mata hitam kosong menatap lurus ke arah Pak Sastro. Tidak ada suara, tidak ada gerakan lain, hanya tatapan kosong yang membuat udara di sekeliling terasa membeku. Pak Sastro berteriak sekuat tenaga dan berlari masuk ke rumah, menutup pintu rapat-rapat sambil membaca ayat-ayat yang ia hafal. Tapi di luar, terdengar suara seret kain bergesek di tanah, mendekat, dan berhenti tepat di depan pintu. Sejak malam itu, tak seorang pun berani keluar rumah setelah maghrib. Orang-orang mengatakan bahwa pocong Pak Rudi berkeliaran mencari orang-orang yang telah membuatnya mati tanpa dosa. Beberapa warga yang ikut memukulnya dulu mulai jatuh sakit misterius. Tubuh mereka demam tinggi, lalu membusuk dari dalam tanpa sebab medis yang jelas. Mereka sering mengigau, memohon ampun sambil menyebut nama Pak Rudi. Dalam waktu seminggu, 2 di antara mereka meninggal dengan wajah membiru seperti dicakik sesuatu. Bu Lastri, istri mendiang Pak Rudi, menangis setiap malam di depan rumahnya. Ia merasa suaminya datang untuk berpamitan, tapi roh itu tidak bisa pergi karena masih diliputi dendam. Dalam isak tangisnya ia berdoa, "Mas, pergilah dengan tenang. Biarkan Gusti Allah yang membalas." Namun angin malam yang dingin menjawab dengan suara lirih seperti desahan panjang. Belum selesai, dan mulai malam itu, teror yang sebenarnya baru dimulai. Malam-malam di desa Sumberjati kini berubah menjadi ladang ketakutan. Tidak ada lagi tawa anak-anak bermain di jalan setelah maghrib. Tidak ada lagi suara kentongan ronda. Setiap rumah menutup pintu rapat, dan lampu-lampu minyak dipadamkan lebih awal. Warga hidup dalam teror yang sama, teror tentang pocong. Pak Rudi yang gentayangan menuntut balas. Orang pertama yang benar-benar menyaksikan kemunculannya dengan mata kepala sendiri adalah Sarman, lelaki muda yang dulu ikut memukul Pak Rudi hingga pingsan. Suatu malam, Sarman pulang dari kebun tembakau melewati jalan setapak dekat sungai kecil. Udara malam terasa berat, dan kabut menggantung rendah di atas air. Di tengah kabut itu, ia melihat sesuatu bergerak pelan di pinggir sungai. Awalnya ia mengira itu kain jemuran yang tertiup angin. Namun ketika ia mendekat, jantungnya serasa berhenti. Kain itu ternyata kain kafan, dan di dalamnya ada tubuh seseorang yang berdiri tegak dengan kepala miring, menatapnya. Sarman mematung ketakutan. Pocong itu perlahan bergerak mendekat. Kain kafannya berlumuran lumpur dan darah kering. Wajahnya pucat dengan bekas lebam di pipi,
Persis luka yang dulu ia lihat di wajah Pak Rudi saat terbujur kaku. Dari celah kain di mulutnya terdengar suara lirih parau tercekik namun jelas. "Sarman, aku tak mencuri. Kenapa kalian bunuh aku?" Sarman menjerit, melempar cangkulnya dan berlari sekuat tenaga menuju rumah. Tapi langkah kakinya seperti tak sampai-sampai. Jalan terasa panjang tak berujung. Ketika akhirnya sampai di depan rumahnya, ia menoleh sekilas. Dan pocong itu sudah berdiri di gerbang, tidak bergerak. Hanya menatap dengan mata kosong. Sarman jatuh pingsan di ambang pintu. Keesokan paginya, tubuhnya ditemukan membiru dan dingin. Tidak ada luka, namun di lehernya terdapat bekas jeratan seperti tali kain. Setelah kematian Sarman, suasana desa semakin mencekam. Semua orang tahu bahwa ia, salah satu yang dulu paling keras, memukul Pak Rudi. Kematian aneh itu dianggap sebagai tanda bahwa pocong Pak Rudi mulai menagih satu persatu nyawa para pelaku. Beberapa warga mencoba melakukan selamatan dan doa bersama, memohon agar arwahnya tenang, namun setiap kali tahlilan dimulai, selalu ada gangguan aneh. Angin kencang masuk ke rumah, lilin padam sendiri, dan suara teriakan samar terdengar dari luar jendela. Malam berikutnya, giliran Karto, tukang kayu yang dulu ikut menyeret jasad Pak Rudi ke depan rumah majikannya. Ia sedang duduk di beranda ketika angin tiba-tiba berhenti. Malam terasa sunyi sekali, begitu sunyi hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Lalu dari kejauhan, terdengar suara, "Duk, duk, duk," seperti benda berat yang melompat-lompat. Mendekat perlahan, ia berdiri dengan gugup mencoba mencari sumber suara tapi gelap begitu pekat. Saat ia menyalakan lampu minyak, pocong itu sudah di depan rumahnya. Tanpa sadar, Karto menjatuhkan lampu hingga padam. Lalu terdengar suara seret kain mendekat. Dalam kegelapan, ia mendengar suara napas berat dan desisan pelan di telinganya. "Kau pukul aku, kau tendang aku. Sekarang rasakan." Jeritan panjang menggema malam itu, membuat warga keluar rumah. Mereka menemukan Karto tergeletak di tanah dengan mata terbuka lebar, menatap kosong langit. Di dada dan lehernya terdapat bekas jari-jari membiru, seolah dicekik sesuatu yang tak terlihat. Kini ketakutan merasuki setiap rumah. Bahkan Pak Sastro dan istrinya mulai kehilangan akal. Setiap malam mereka mendengar suara langkah di atap rumah, seperti ada seseorang melompat-lompat pelan. Kadang terdengar suara kain diseret di lantai marmer, kadang ketukan dari dalam dinding. Bu Sastro hampir gila karena terus melihat bayangan putih lewat di depan cermin kamar. Ia memohon pada suaminya agar mereka pergi meninggalkan desa. Namun Pak Sastro keras kepala. Ia memanggil seorang dukun tua bernama Mbah Kirno dari desa tetangga untuk menenangkan roh itu. Mbah Kirno datang dengan wajah serius, membawa dupa, bunga staman, dan kendi berisi air doa. Malam itu mereka melakukan ritual di halaman belakang rumah Pak Sastro, tempat di mana dulu darah Pak Rudi pertama kali tumpah. Mbah Kirno membaca mantra, asap dupa mengepul tebal. Namun di tengah bacaan itu tiba-tiba angin berputar kencang. Api lilin padam serentak dan suara berat terdengar dari arah kebun. Tidak ada ampun. Seketika dupa padam, dan dari kegelapan muncul sosok putih melompat pelan ke arah mereka. Tubuhnya terbungkus kain kafan, wajahnya separuh hancur, dan dari kainnya menetes cairan merah ke tanah. Mbah Kirno berusaha membaca doa penolak roh, tapi pocong itu menjerit panjang hingga tanah bergetar. Pak Sastro jatuh tersungkur, sedangkan Bu Sastro menjerit histeris hingga pingsan. Ketika semua tenang, sosok itu sudah menghilang, meninggalkan hanya bau busuk menusuk dan jejak lumpur basah menuju sumur.
tua di belakang rumah. Sejak malam itu, dukun Mbak Kirno tak pernah kembali ke desanya. Warga menemukannya 3 hari kemudian, tergeletak di pinggir sawah dengan mata terbuka dan lidah terjulur, seolah meninggal karena ketakutan luar biasa. Kini jelas sudah, roh Pak Rudi bukan lagi sekadar arwah penasaran. Ia telah menjadi pocong dendam. Roh marah yang menolak pergi sebelum semua pelaku menerima balasannya. Desa Sumberjati pun tenggelam dalam ketakutan tanpa ujung, dan yang berikutnya menjadi target adalah Pak Sastro sendiri. Sejak malam ritual gagal itu, rumah Pak Sastro menjadi tempat paling angker di Desa Sumberjati. Tidak ada lagi pembantu yang berani tinggal, dan bahkan keluarga terdekat pun enggan datang berkunjung. Siang hari tampak sepi, tapi malamnya, rumah besar itu berubah menjadi lautan suara-suara aneh. Terkadang terdengar suara orang menangis dari dapur, terkadang suara benda jatuh dari loteng, dan kadang dari kamar Pak Sastro sendiri, muncul bau anyir yang menusuk hidung seperti darah yang belum kering. Bu Sastro semakin terpuruk. Ia tidak lagi makan, tubuhnya kurus, matanya cekung. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Pak Rudi selalu muncul di dalam mimpinya. Dalam mimpi itu, Pak Rudi berdiri di bawah hujan deras, tubuhnya berlumur tanah, dan wajahnya menatap dengan kesedihan yang dalam. "Aku tak mencuri, Bu," katanya lirih. "Kenapa kalian aniaya aku?" Kalimat itu bergema terus sampai Bu Sastro menjerit, terbangun dalam tangis. Pak Sastro meski mencoba bersikap tegar, tak bisa lagi menahan ketakutan yang kini merayapi jiwanya. Ia mulai kehilangan tidur. Setiap kali mata terpejam, ia teringat wajah Pak Rudi saat tergeletak di tanah dulu. Darah bercampur lumpur, mata terbuka lebar, bibirnya bergetar seperti ingin mengatakan sesuatu yang tak sempat terucap. Kini semua bayangan itu menjadi nyata di hadapannya. Suatu malam angin bertiup kencang dari arah barat. Pagar rumah Pak Sastro berderit, daun-daun berterbangan, dan suara guntur bergemuruh di langit. Pak Sastro duduk di ruang tamu menatap lampu minyak yang bergoyang tertiup angin. Bu Sastro bersembunyi di kamar, menggenggam tasbih dengan tangan gemetar. Tiba-tiba, suara pintu belakang berderak pelan, seperti ada yang membukanya dari luar. "Siapa di sana?" teriak Pak Sastro dengan suara serak. Tak ada jawaban. Hanya suara angin yang masuk membawa bau busuk seperti kain basah yang lama tak dicuci. Ia berdiri perlahan, mengambil senter lalu berjalan ke arah dapur. Setiap langkahnya terasa berat, lantai berderit pelan di bawah kakinya. Saat ia sampai di pintu dapur, cahaya senter menyorot ke arah jendela, dan di sanalah ia melihatnya. Sosok pocong itu berdiri di luar jendela, hanya beberapa langkah darinya. Matanya hitam kelam, wajahnya setengah hancur, dan dari kain kafannya menetes darah hitam ke tanah. Pocong itu menunduk perlahan, lalu mengangkat kepalanya hingga matanya sejajar dengan tatapan Pak Sastro. Suara berat terdengar keluar dari mulut yang terbungkus kain. "Sastro." Pak Sastro mundur beberapa langkah, senter terjatuh dari tangannya. Ia berlari ke ruang tamu, tapi ketika sampai di sana, sosok itu sudah berdiri di tengah ruangan. Lampu minyak padam, dan hanya cahaya petir yang menyambar sesekali menerangi wajahnya yang menyeramkan. Pocong itu melompat perlahan ke arah Pak Sastro. Setiap lompatan diiringi suara "dag, dag" yang menggema di seluruh rumah. "Pak Rudi, ampun. Saya mohon ampun. Saya khilaf," jerit Pak Sastro sambil tersungkur. Tapi sosok itu hanya menatapnya tanpa ekspresi.
Dari mulutnya keluar suara lirih, "Kau buat aku mati tanpa dosa. Sekarang rasakan." Tiba-tiba angin berembus sangat kencang. Jendela-jendela terbuka, tirai berkibar liar, dan semua benda di rumah berterbangan. Bu Sastro berlari keluar kamar, menjerit histeris melihat suaminya terangkat dari lantai seolah dicekik oleh tangan tak terlihat. Pocong itu mendekat perlahan, tangannya yang terikat kain kafan melayang ke arah leher Pak Sastro. Mata pocong itu menyala merah. Dalam sekejap, Pak Sastro terhempas ke dinding dan jatuh tak bergerak. Bu Sastro berlari keluar rumah di tengah hujan deras sambil menjerit memanggil tetangga. Namun tak ada yang berani keluar. Saat ia menoleh ke belakang, dari pintu rumah yang terbuka, terlihat sosok pocong itu berdiri diam, menatapnya dengan tatapan kosong, sebelum akhirnya perlahan menghilang dalam kabut. Keesokan paginya, warga menemukan tubuh Pak Sastro tergantung di ruang tamu dengan mata melotot dan lidah menjulur. Tidak ada tanda siapa yang melakukannya. Bu Sastro ditemukan tak sadarkan diri di depan rumah tetangga. Setelah sadar, ia hanya bisa menangis dan berulang kali berkata, "Dia datang. Pak Rudi datang." Setelah kematian Pak Sastro, rumah besar itu ditinggalkan begitu saja. Warga menyebutnya Omah Sastro Wingit, rumah terkutuk. Tidak ada yang berani lewat di depannya setelah matahari terbenam. Orang-orang mengatakan setiap malam Jumat Kliwon, terlihat sosok pocong melompat-lompat pelan di halaman rumah itu, lalu menghilang ke arah kebun belakang. Namun kisah belum berakhir, karena meskipun dendam utama telah terbalas, arwah Pak Rudi belum benar-benar pergi. Beberapa orang masih melihat penampakannya di dekat makam desa, duduk diam di bawah pohon Kamboja seolah menunggu sesuatu. Bu Lastri, istrinya, merasa bahwa suaminya masih ingin menyampaikan pesan terakhir sebelum benar-benar meninggalkan dunia. Dan malam itu, pesan itu akhirnya terungkap. Beberapa minggu setelah kematian tragis Pak Sastro, desa Sumberjati seolah bernafas kembali, tapi bukan karena tenang, melainkan karena ketakutan yang sunyi. Warga berjalan cepat saat melewati rumah kosong keluarga Sastro, dan anak-anak dilarang bermain di dekat makam. Hanya angin sore yang masih berdesir di antara rumpun bambu, membawa bisikan samar seperti suara orang menangis. Namun di balik ketenangan itu, Bu Lastri, istri mendiang Pak Rudi, masih sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat suaminya duduk di bawah pohon Kamboja di pemakaman, masih terbungkus kain kafan, namun kali ini tidak menyeramkan. Wajahnya terlihat tenang, dan suaranya lembut seperti dulu ketika masih hidup. "Lastri, wis wayahe aku lunga, tapi aku ora iso lunga. Sakdurunge kabeh ngerti sejatine. Kedadean, Lastri. Sudah waktuku pergi, tapi aku tak bisa pergi sebelum semua tahu kebenarannya." Bu Lastri terbangun dengan dada sesak. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Esok harinya, ditemani beberapa warga yang berani, ia mendatangi rumah Pak Sastro yang kini terbengkalai. Pintu depan sudah rapuh, jendela pecah, dan di dalamnya berbau apek dan lembab. Di ruang tengah masih tampak bekas darah kering di lantai. Saksi bisu malam kematian juragan itu. Bu Lastri menggigil, tapi sesuatu dalam hatinya mendorong untuk terus masuk. Ia berhenti di depan gudang tua, tempat Pak Rudi dulu sering bekerja. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu yang sudah berkarat. Debu berterbangan, udara di dalam terasa berat dan dingin. Di pojok ruangan, di balik tumpukan peti kayu, ia melihat sesuatu berkilau samar. Ia mendekat dan mengangkat sebuah kotak kecil berwarna perak. Saat dibuka, di dalamnya terdapat kalung emas yang hilang. Dulu, barang yang menyebabkan suaminya difitnah mencuri. Tangisnya pecah seketika. Ia jatuh berlutut di lantai, memeluk kotak itu erat-erat sambil berbisik, "Mas, ternyata memang bukan salahmu.
Gusti Allah saksi, suara angin berhembus pelan dari jendela pecah, membawa aroma bunga Kamboja yang lembut. Di antara hembusan itu, terdengar suara lirih yang sangat dikenalinya. Suara Pak Rudi. "Wes saiki kabeh wes jatuh. Aku tenang saiki." Malam harinya, Bu Lastri memutuskan untuk mengadakan selamatan dan doa di makam suaminya. Warga yang dulu memusuhi Pak Rudi satu persatu datang, menundukkan kepala penuh penyesalan. Mereka membaca tahlil bersama, memohon ampun atas perbuatan masa lalu yang dikuasai oleh fitnah dan amarah. Saat doa mencapai puncak, angin bertiup lembut, daun-daun Kamboja berjatuhan, dan aroma wangi menyebar di sekitar makam. Seorang warga bersumpah melihat seberkas cahaya putih naik perlahan dari pusara. Pak Rudi, seperti kabut yang terangkat menuju langit malam. Sejak malam itu, tidak ada lagi teror pocong di desa Sumberjati. Rumah Pak Sastro tetap kosong, tapi tidak lagi menakutkan. Hanya sesekali terdengar suara burung malam lewat di atas atapnya. Warga mulai berani keluar malam, sawah kembali ramai, dan kehidupan berangsur pulih. Namun bagi mereka yang pernah melihat kengerian itu, kenangan tentang pocong Pak Rudi akan selamanya terukir dalam ingatan. Bu Lastri sendiri hidup tenang sampai akhir hayatnya. Ia sering duduk di beranda rumah memandangi arah makam suaminya, sambil tersenyum kecil, seolah tahu bahwa di sana, arwah Pak Rudi kini benar-benar beristirahat dengan damai. Konon setiap malam Jumat Kliwon, di pemakaman desa Sumberjati, kadang terlihat sosok bayangan putih duduk di bawah pohon Kamboja, tanpa menakuti siapapun, hanya diam, menatap langit penuh bintang. Orang-orang percaya itu adalah roh Pak Rudi yang sesekali datang menengok istrinya, memastikan bahwa keadilan sudah ditegakkan dan kebenaran telah terungkap. Namun bagi mereka yang berjalan melewati makam itu di malam yang sepi, seringkali terdengar bisikan halus di telinga, lembut tapi jelas. "Aja gampang nuduh wong salah. Ora kabeh sing katon iku sejatine. Jangan mudah menuduh orang bersalah. Tidak semua yang tampak adalah kebenaran." Dan setelah itu, hanya suara angin dan gesekan daun Kamboja yang tersisa. Malam kembali tenang, tapi legenda tentang teror pocong Pak Rudi terus hidup di hati warga. Sebagai pengingat bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, dan bahwa arwah yang mati tanpa keadilan akan selalu mencari kebenaran sampai dunia menuntaskannya.